Cek 1 2 3 2 1 dicoba. Testing 1 2 3 2 1 dicoba. Cek 1 2 3 2 1 dicoba. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang membuat radio base station dengan menggunakan HT Motorola GP2000U VHF atau 2 meteran. Untuk HT Motorola GP2000 ini seperti HT Icom ataupun HT Motorola, sebagian HT Motorola yang lain, itu yang dipancarkan hanya innernya. Untuk outernya itu dari bodinya. Yang saya ketahui, untuk radio Icom ataupun Motorola itu yang dipancarkan hanya innernya. Jadi bukan kalau seperti radio Cina ataupun radio-radio yang lain, itu soketnya itu ada inner, ada outer. Tapi kalau yang ini hanya innernya saja. Untuk itu kita harus membongkarnya. Nututi apa nih? Rupanya ada orang kebiar-kebiar di setting, tak tututi apa menjadi ya. Bukarin. Lang. Mas Agus. Halo. Untuk membuat radio ini bisa dipancarkan menggunakan antena luar. Jadi harus dimodif. Sampai dulu, jangan kemana-mana. Masuk lagi. Kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Mas? Ganti. Dengan Adi di Sumeneb, ikutan Bang. Selanjutnya untuk radio Motorola ini, karena tombol-tombol dan fungsi di samping ini bisa untuk pemrograman, baik manual maupun menggunakan software. Jadi untuk menaruh radio ini, tombol ini masih berada posisinya di atas. Tidak ditenggelamkan semua seperti video-video saya sebelumnya. Untuk soket antena, setelah disambung dengan kabel antena, untuk soketnya saya biasanya menggunakan soket SO239 yang drat panjang yang tertutup bagian innernya, tidak terbuka di bagian innernya. Untuk potensiometer on off dan volume ini juga dilepas. Untuk galau ya, untuk jadi ya pintu batu nak boleh. Untuk bagian mic dan speaker, yang speaker ini tetap. Untuk yang bagian mic ini dilepas untuk dijadikan input mic eksternal. Dan dijadikan sebagai pemrograman. Pada informasi mangkar lo ketiti. Nah, itu akan digali setelah di bendam ini. Kok badan kawa urung ngeri bedet lagi dan mau bedanya tapi juga apa itu. Dalam membuat radio base station, sebelum digarap ataupun dipasang, pastikan radio ini masih berfungsi dengan baik
audio RX maupun TX-nya. Karena pengalaman saya itu waktu terburu-buru dipasang ternyata ada radio itu ada trouble ataupun watt powernya kecil. Jadi harus dites. Pastikan radio itu watt powernya keluar dan masih bagus. Kalau seperti ini, kondisi seperti ini, berarti harus dimodif. Ini tidak mungkin bisa dites dengan SWR. Kalau hanya innernya saja, jadi harus inner, untuk outernya dijepitkan ke bagian body, terus dites pakai SWR untuk mengetes watt powernya. Jadi karena prinsip gelombang radio itu seperti listrik, gelombangnya itu ke atas ke bawah. Kalau listrik itu yang dialirkan listrik, kalau radio yang disalurkan itu frekuensi, radio frekuensi, gelombang frekuensi. Selanjutnya untuk radio GP 2000 base station ini saya tetap membuat dengan bahan akrilik dan inputnya input AC. Ini bagian pemrograman manual masih bisa dilaksanakan, digunakan. Yang membedakan, saya menggunakan extra mic yang cukup lumayan bagus, itu yang saya beli online. Ini untuk extra mic-nya. Selanjutnya yang membedakan radio base station yang saya buat kali ini, saya juga merancang untuk soket extra mic-nya ini bisa double fungsi. Yang pertama buat extra mic, yang kedua untuk pemrograman menggunakan software. Satu konektor untuk dua fungsi. Jadi untuk extra mic, untuk kabel data. Untuk kabel datanya saya menggunakan kabel data waktu beli di online yang bisa untuk Alinco maupun Motorola, DJ CRX itu. Yang prinsip kerjanya itu sama, ground RX TX dijadikan satu. RX TX dijadikan satu, terus ground. Jadi hanya dua kabel yang digunakan untuk memogram HT Alinco maupun HT Motorola. Jadi ini saya tetap isi dua. Yang ini untuk pemrograman Motorola, HT Motorola ataupun Alinco yang lain. Kalau yang ini untuk radio base station. Jadi saya gandeng ke dua konektor berbeda. Sekarang kita coba untuk pemrograman. Untuk cara memprogram, masukkan konektor ke soketnya. Terus dimasukkan ke laptop. USB-nya itu sudah ada pemberitahuan connect. Selanjutnya membuka program. Untuk GP 2000 saya menggunakan CPS R01.220 ini, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk softwarenya, Alpha Series Radio CPS. Saya hidupkan radionya. Ini sudah hidup.
Kita cek COM-nya 4 sudah betul. Punya saya ada di COM 4. Kita read. Nah, kalau violet gini berarti ini tinggal matikan sama menghidupkan lagi. Ini sudah read. Oke, kita lihat untuk fitur-fiturnya. Ini ada radio informasi, serial number, frekuensinya 136 sampai 174. Konfigurasi radio. Ini penyetingan-penyetingan. Terus ini bagian frekuensi. Saya contohkan di frekuensi 1 ini. Di sini bisa dituliskan nama, terus power, terus PTT ID. Nah, PTT ID. Jadi kalau ditekan bunyi, ada nada bunyinya yang sebenarnya itu untuk memancarkan identitas radio. Selanjutnya ke bagian VFO status ini. Ini offsetnya off. Offset frekuensi. VFO ini adalah frekuensi mode. Jadi model frekuensi. Jadi offsetnya dikosongkan. Kalau program manual itu lebih gampang, tidak bingung. Scan, penyekenan, langsung ke signaling. Nah, di sini. Nah, di sini di PTT ID saya contohkan angka 1 sampai angka 8. Terus tipe ID-nya itu POS. Jadi pada saat dilepas itu baru bunyi. Terus untuk pretime-nya ini yang tercepat. Ini bisa di setel agak lambat. Kalau mungkin kecepatan intervalnya. Selanjutnya ke bagian ini untuk menyeting tombol-tombol yang ada di sini. Tombol A, B, C, dan D. Short press, nah itu menekan pendek, ini power. Berarti kalau ditekan itu powernya dia akan berganti power low atau high. Power low, high, dan medium. Long press, terus sequel, display, lock, light, VFO, scan itu. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Seperti di button B ini, long press display. Nah, ini untuk menunjukkan displaynya itu berupa angka, berupa channel, ataupun berupa nama. Jadi bisa diprogram nama. Contohnya ya seperti ini, dikasih nama lokal 2 atau nama apa saja. Kalau pakai tone itu DPL apa PL dan lain-lain sebagainya. Untuk powernya bisa juga di setel lewat sini, pakai high, low, atau RX only, atau economy low. Jadi tandanya itu E, economy low. Jadi settingnya high, low, economy low, ataupun hanya receive only atau RX only. Intinya untuk radio base station ini bisa disetting secara manual menggunakan tombol-tombol, bisa juga disetting menggunakan software. Untuk lain-lain pembuatannya itu sama saja, hanya terdiri dari power supply, terus modul step down yang diberi pendingin, radio.
Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan. Terima kasih.